Ya, sebelumnya sejumlah insan perfilman beramai-ramai mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi agar menaruh perhatian lebih terkait perfilman Indonesia di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Bagaimana pemerintah akan menanggapi dan apakah akan ada titik terang sesuai dengan harapan? Kita akan bahas bersama dengan tiga narasumber narasumber kami pada malam hari ini. Yang pertama ada Joko Anwar, sineas dan juga sutradara Indonesia. Selamat malam, Mas Joko, Bang Joko. Selamat malam. Oke, yang kedua ada Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat malam Pak Heri. Mbak Fani, Baik. apa kabar Mas Baik. Joko? Baik, kami juga masih akan menghubungi Pak Sandiaga Salahuddin Uno yang juga merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Tapi sambil menunggu Pak Sandi juga ikut masuk ke layar CNN Indonesia Connected pada malam hari ini, saya mau ke Bang Joko terlebih dahulu. Bang Joko sebelumnya juga ikut mengunggah ya surat terbuka kepada Pak Presiden, dan sejauh itu kalau misalnya dari kacamatanya Bang Joko sendiri, dampak pandemi terhadap perfilman Indonesia saat ini memang semerugi seperti itu, dan kalau dari produksi film Bang Joko sendiri, sejauh apa kerugian tersebut berimbas kepada produksi film? Oke, Ya, baik. Seperti tadi yang Bang Joko tahan dulu. Ya. Bang Joko tahan dulu, Bang Joko. Film Indonesia itu 10 terbesar di dunia, bukan di Indonesia. Jadi 10 terbesar di dunia dengan nilai pasar sekitar 500 juta US dollars di akhir tahun 2019. Dan industri film Indonesia adalah industri yang menopang perekonomian Indonesia secara signifikan sekali dengan lebih dari 46.000 tenaga kerja dan lebih dari 2.500 jumlah usaha. Dan di kala pandemi, bioskop saja terjadi penurunan revenue sebesar 97% di tahun 2020. Sehingga ini mengakibatkan dampak yang sangat besar di para pekerja film yang tadi jumlahnya sebesar 46.000 tersebut gitu. Kontribusi dari industri film ke GDP Indonesia tahun 2019 itu sekitar dari bioskop saja ya, itu 14 triliun. Sedangkan kita tahu bahwa film itu tidak berdiri sendiri, ada beberapa subsektor yang menopang, jadi lebih besar dari itu. Kalau kita lihat tadi 97% turun dari bioskop, hingga tentunya lebih besar dari itu kerugian yang seharusnya bisa masuk ke pendapatan negara. Kira-kira sebesar itu. Seperti itu. Bang Joko, pastinya. Baik, Bang Joko, saya potong dulu. Saya juga ingin menyapa Pak Sandiaga Salahuddin Uno yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Sandi. Malam Bang Joko, malam Bang Heri. Apa kabar semuanya? Sehat ya Pak ya? Halo Mas Menteri. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Kita kerja keras banget nih buat Bang Joko dan teman-teman nih. Oke, berarti Pak Sandi sudah baca suratnya ya Pak ya? Kita maraton. Oke, Pak Sandi berarti sudah baca surat terbuka yang dikirimkan ya Pak, yang juga diunggah oleh Bang Joko serta teman-teman insan perfilman lainnya ya Pak ya? Gimana Pak Sandi tanggapannya? Saya minta justru surat itu diterbitkan. Karena waktu Bang Joko dan teman-teman datang, nanya ke saya gimana ini, saya bilang ya harus disampaikan karena itu bagian daripada harapan, bagian daripada bagaimana kita menebar solusi untuk agar industri perfilman ini bisa bergerak kembali. Dan ada wishlist lah, ada beberapa poin yang dimintakan, dan gini sekarang kita sudah langsung bekerja berkaitan dengan dana pemulihan ekonomi nasional untuk mendukung bukan hanya dari produksi ya, tapi sampai ke distribusi, sampai kepada pekerja film ini yang jumlahnya hampir 40.000, sekitar 40.000 ini harus kita bisa eksekusi dengan cepat. Kedua, mengenai ajakan untuk kembali ke bioskop. Saya mengajak Bang Joko dan teman-teman, kita pilih tempatnya, kita inisiasi, dan hari ini sudah kami terhubung dengan Pak Kapolri, dan Pak Kapolri sudah memberikan panduan bersama dengan Pak Piku dan juga dari Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Gigi Kartini. Kita sudah sampaikan panduan bagaimana caranya nanti kembali ke bioskop ini bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Ketiga, mengenai pajak hiburan, ini adalah harapan dari semua. Bagaimana pajak hiburan ini bisa dipangkas atau diberikan keringanan agar para tentunya industri film ini bisa survive dan bukan hanya bertahan tapi juga bisa bangkit.
Ini juga sudah menjadi catatan kami dan ada harapan baru yang menurut saya harus diseriusin sih. Kalau ini sih luar biasa karena sudah belasan mungkin puluhan triliun rupiah yang hilang dari ekonomi Indonesia karena pembajakan. Jadi saya sudah menunjuk tim khusus bekerja sama dengan Om Joko dan teman-teman, ini kita seriusin nih karena selama ini kita kadang-kadang tidak koordinatif dan banyak yang overlapping, akhirnya tindak pidana pembajakan ini terus berlangsung sehingga film-film dan teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini sangat dirugikan. Di samping itu juga terakhir bagaimana caranya sisi onboarding dan digitalizing sektor ini akan menjadi fokus kita ke depan agar mudah-mudahan bukan hanya kita bisa menikmati drakor atau menikmati produk-produk luar negeri, tapi seiring dengan ajakan Presiden, kita juga harus mampu untuk menciptakan drama Batak. Jadi itu dengan hubungan Danau Toba, drama Mandalika misalnya. Ini yang harus kita kembangkan supaya ya, mudah-mudahan harapan kita industri perfilman ini bisa bangkit kembali. Saya terima kasih sama Bang Joko dan teman-teman di industri perfilman dan terima kasihnya juga dukungan Mas Heri dan teman-teman juga di Satgas COVID-19. Oke, sebelum saya ini bicara mengenai protokol kesehatan dan juga bagaimana kerjasama dengan Satgas tentunya untuk mempraktekkan protokol kesehatan ke depannya, saya mau nanya sama Bang Joko dulu, ini sudah ada tanggapan resmi dari Menparekraf terkait seperti apa ke depannya ini akan direalisasikan? Apakah ini menjadi angin segar buat Bang Joko? Kebetulan memang dari awal kita berkoordinasi ya dengan Kemenparekraf dan ini sebuah angin segar banget karena ini adalah silver lining ya, hikmah dari krisis karena kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah, kita bisa duduk bareng semua pemangku kepentingan karena memang ekonomi kreatif ini adalah salah satu sektor dari industri yang karena Indonesia kan kita adalah kekuatan kita adalah sumber daya manusia dan daya yang sangat beragam. Jadi memang ekonomi kreatif adalah salah satu yang bisa kita jadikan kekuatan kita di perekonomian. Jadi ini adalah kesempatan kita, walaupun kita sekarang krisis, kita bisa duduk bareng semua pemangku kepentingan, pelaku industri, pemerintah untuk bisa bagaimana nanti ketika krisis kita bisa menjadi pemenang di dunia gitu. Jadi sambutan dari Kemenparekraf juga dari awal juga sangat responsif dan besok juga Badan Perfilman Indonesia berserta dengan para produser film Indonesia akan bertemu dengan Bapak Presiden, sudah dijadwalkan dan ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan buat kami karena mendapat respon yang baik dari pemerintah. Ada titik terang begitu ya Bang Joko. Sebelum saya ke Pak Sandi lagi, saya mau tanya ke Pak Heri dari Satgas sendiri, berarti sudah siap ya Pak ya dengan adanya semacam kerjasama seperti ini? Ya, terima kasih Mbak Fani. Jadi saya rasa dari solusinya sudah ada semua di Bang Sandi tadi ya. Sudah lengkap, tinggal bagaimana sekarang mungkin dari sisi Satgas adalah fokus bagaimana protokol kesehatan itu bisa dijalankan dengan baik, baik dalam proses produksi maupun saat distribusi. Saya rasa di saat distribusi sekarang sudah banyak bioskop yang juga sudah buka menerapkan protokol kesehatan bahkan sejak tahun lalu, yang kemudian juga sudah mungkin karena sekarang jumlah penontonnya yang masih sangat terbatas karena orang pasti berpikir dua kali untuk datang ke bioskop untuk saat ini. Untuk produksi filmnya juga ya Pak ya? Dari di Satgas tentu saja bagaimana agar proses produksi ini sesuai dengan protokol kesehatan. Sebenarnya ini hampir sama yang dialami oleh dunia penyiaran, Mas Joko, Bang Sandi ya. Jadi dunia penyiaran juga mengeluhkan hal yang sama, kemudian datang ke Satgas bersama KPI, kemudian kita bersama-sama duduk bareng merumuskan protokol kesehatan yang kira-kira bisa juga diterima, tetapi juga dengan standar kesehatan yang memadai. Dan tentunya tidak tebang pilih ya Pak Heri ya. Saya ke Pak Sandi lagi nih Pak. Ini ada permintaan juga terkait dengan insentif atau bantuan bagi para pekerja film yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Dari Menparekraf sendiri seperti apa tanggapannya Pak Sandi?
Ya, jadi sebetulnya kan kalau kita lihat surat yang Mas Joko dan teman-teman tulis itu secara kata per kata sudah sangat jelas ya. Tapi ada juga harapan-harapan yang tidak tertulis dan itu saya bisa rasakan juga. Saya 2 bulan terakhir ini berjuang bersama para pelaku ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya sangat simpati dan empati terhadap beban berat yang menghimpit terutama rekan-rekan sineas. Nah, tadi bicara mengenai insentif, saya yakin bahwa selain daripada penyediaan konten di dalam program PEN, terus juga ada keringanan pajak, hiburan, percepatan vaksinasi ini yang menurut saya juga menjadi sangat kunci. Bagaimana pelaku sineas ini atau di industri kreatif film ini juga didahulukan dari segi vaksinasi ini juga kita udah masukkan. Dan untuk bantuan sosial ini sekarang tentunya diarahkan melalui data yang kita satukan di Kementerian Sosial. Jadi kami membantunya dari insentif. Nah, insentif ini bisa dalam bentuk bagaimana kita memastikan program PEN yang mendukung pemulihan daripada produksi film-film dari aspek supply tapi juga dari aspek demand-nya dengan kampanye gerakan kembali ke bioskop, pajak hiburan, dan beberapa harapan lain yang nanti kita kerjasamakan juga dengan teman-teman di Satgas COVID-19 Kementerian Kesehatan. Nah, terakhir nih, saya ingin Mbak Fani juga kebetulan mudah-mudahan besok kita ada kesempatan dengan Bapak Presiden, tapi pada intinya kita harus berpihak kepada produk-produk terutama produk ekonomi kreatif dalam negeri. Kita harus all out. Pak Presiden sudah mencanangkan cintailah produk-produk Indonesia termasuk produk ekonomi kreatif. Dan saya melihat bahwa selama ini kita tanpa sadar atau tidak sadar kita menomorduakan produk-produk ekonomi kreatif bangsa. Nah, kali ini dengan pandemi saya rasa kita harus mampu untuk memberikan solusi kepada pekerja di industri kreatif yang khususnya film. Dan seperti bantuan insentif pemerintah dan festival ide sinema kreatif yang kita lakukan ini akan kita tingkatkan. Mungkin sekarang ini hanya 20 film pendek berbahasa daerah dengan mekanisme open call, maupun juga kita punya program scene di mana kita di situ untuk inkubasi penulisan skenario, tapi banyak lagi yang harus kita lakukan sehingga lebih dari 1.500 pelaku ekonomi kreatif ini yang sekarang mendapat sertifikasi dan 800 pekerja film yang sudah tersertifikasi ini bisa meningkatkan kualitasnya sehingga pasca pandemi saya yakin seperti yang diharapkan oleh Bang Joko kita scale up dan pada satu saat mungkin kita bisa menang Oscar atau menang Golden Globe Awards. Inilah saatnya. Ini wake up call buat kita semua. Jadi harapan saya mudah-mudahan Bang Joko memproduksi pemenang Oscar masa depan dari Indonesia. Kita harapkan seperti itu ya. Amin, amin. Jangan mau kalah dari Korea Selatan dan juga India yang saat ini kayaknya melaju nih industri perfilmannya. Tapi Pak Sandi, saya juga mau menanyakan terkait dengan anggarannya. Berarti aman Pak, seberapa besar akan dikucurkan untuk industri perfilman dan juga kelangsungannya? Ini sekarang sebagai tindak gerak cepat dari pemerintah. Atas permintaan kemarin kami diminta menyiapkan proposal yang harus diajukan ke program pemulihan ekonomi nasional. Nanti di PEN akan tentunya dibicarakan dengan Kementerian Keuangan dan kementerian dan lembaga lainnya dengan teman-teman di PEN juga. Tapi bagi saya yang penting kita memberikan semangat dan harapan. Jumlahnya besar kecilnya nanti kita bisa tambah jika kurang atau kita bisa kalibrasi. Tapi bagi saya ini adalah momentum dan bentuk keberpihakan pemerintah kepada teman-teman di industri kreatif khususnya perfilman di tengah hantaman pandemi ini. Oke. Bang Joko, sebelum saya akan menutup juga bersama dengan Pak Heri nanti, Bang Joko sendiri ada yang mau disampaikan lagi? Bang Joko mungkin akan ada ajakan untuk melaksanakan diskusi atau forum lagi ke depannya gitu dengan pemerintah?
Cuma menambahkan aja bahwa film bukan hanya komoditas hiburan seperti yang tadi sudah kita utarakan berkali-kali, tapi juga membawa wajah Indonesia ke dunia internasional. Secara potensi orang Indonesia paling banyak, jumlah rakyatnya, kita punya keberagaman budaya, sehingga yang paling besar potensi untuk kita eksploitasi di Indonesia adalah ekonomi kreatif. Jadi film adalah salah satu produk dari ekonomi kreatif. Ini adalah sesuatu yang sangat layak untuk kita perjuangkan. Jadi ini saatnya kita duduk bareng semua stakeholder untuk menuju ekonomi kreatif yang berjaya Indonesia di dunia. Oke, saya ke Pak Hari. Pak Hari, terakhir, ini kalau misalnya komitmennya dari Satgas COVID-19 seperti apa Pak, pemberlakuan protokol kesehatan yang menyeluruh tidak tebang pilih, tidak hanya untuk produksi film, tapi juga sinetron ini, kalau misalnya kita melihat kemarin sempat ada keluhan. Ya, terima kasih. Jadi memang kita sedang mencari format kira-kira proses produksi ya kalau kita ngomong yang sesuai dengan protokol kesehatan. Karena memang kalau semua menjalankan protokol kesehatan perlu adegan-adegan ya juga tidak harus dengan protokol kesehatan, ini memakai masker misalnya. Yes. Tetapi sebenarnya dalam proses pengambilan gambar itu kan bisa disampaikan. Kemarin ada ide dari Pak Kepala Ketua Satgas bahwa kalau semua kru itu sudah misalnya sudah divaksin atau kemudian sudah dikarantina atau sudah menjalani tes PCR kayak gitu, mereka sebenarnya cukup memberikan disclaimer pada awal produksinya aja. Sehingga untuk mengedukasi publik bahwa pengambilan gambar ini diambil di masa pandemi dan sudah dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi memang tentu saja Mas Joko tahu lah sebagai sutradara ya, saya lihat juga praktek di negara-negara lain ketika pengambilan gambar mereka tidak menggunakan masker misalnya, tetapi krunya di sana juga menjalankan protokol kesehatan. Mereka memakai masker, menjaga jaraknya juga diatur, mungkin di proses riasnya juga diatur, tidak di ruang tertutup gitu. Jadi memang ini ada new normal baru saya rasa di sisi produksi perfilman atau industri kreatif atau bahkan di sinetron yang nanti kita bisa samakan. Kalau kita sudah ketemu formatnya dengan Komite Penyiaran Indonesia, terutama bagaimana sinetron, saya rasa ini tinggal di copy paste aja dengan di perfilman gitu. Nanti kita bicarakan juga di kementeriannya Bang Sandi ya, Bang. Kayaknya juga sudah punya juga standarnya, sehingga ini hanya untuk memastikan bahwa masyarakat itu juga teredukasi bahwa gambar ini atau film ini juga menjalankan protokol kesehatan yang benar. Untuk nambahin aja, memang dari hulu ke hilir untuk industri film kita udah menjalankan protokol kesehatan. Seperti syuting itu kita menambah 10% dari budget produksi untuk protokol kesehatan. Dari mulai sebelum produksi, persiapan kita udah menjalankan protokol kesehatan termasuk testing, bahkan jam kerjanya pun disesuaikan ketika masa pandemi. Kalau tadinya kita syuting bisa 14 jam, di kala pandemi kita cuma syuting 10 jam sampai dengan 12 jam. Jadi pertambahan biaya untuk produksi itu sampai dengan 10% di kala pandemi. Jadi seserius itu kita menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan masing-masing. Interesting sekali insight-nya semua Bang Joko, Pak Sandi, dan juga Pak Heri. Ya? Kalau boleh nambah Mbak Fani, bahwa Kemenparekraf ini bersama Kemendikbud sudah mengeluarkan SKB, di mana kita punya panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan atau CHSE yang menjadi acuan bagi produksi film. Dan kita berharap ini bisa dipatuhi, dan karena ini bisa di-download dimanapun saja, jadi kita tinggal dalam tahap eksekusi. Jadi jangan khawatir teman-teman, sekarang apalagi Pak Kapolri tadi sudah memberikan panduan. Bagi saya ini adalah kesempatan kita, karena betul kata Bang Mas Joko, bahwa film kita itu adalah identitas bangsa kita. Jadi mari kita sama-sama pastikan bahwa kita melakukan produktivitas di tengah pandemi, kita terus beraktivitas dan pastikan bahwa film-film kita bisa berjaya. Itu harapan kami di Kemenparekraf.
agar kita segera bangkit dan pulihkan ekonomi kita. Begitu pula harapan kami masyarakat dan juga para penikmat film Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, karena durasinya sangat sempit kita harus sudahi terlebih dahulu dialognya di CNN Indonesia Connected. Kita harapkan agar hilal titik terang industri perfilman kita akan terlihat dalam waktu dekat. Terima kasih Pak Heri, Bang Joko dan juga Pak Sandi atas waktunya pada malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih, salam sehat. Thank you Bang Joko. Mbak Fani.